Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pengertian atau konsep doa yang dimiliki banyak orang Kristen hari ini sebenarnya bukanlah doa yang benar bagi umat perjanjian baru. Kalau saudara belajar kebenaran, saudara akan dapat menemukan banyak pengertian dan konsep doa orang-orang Kristen yang bertentangan dengan kebenaran murni Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa bagi orang Kristen bukanlah masalah cara, sikap tubuh, bukan bicara mengenai waktu dan juga kalimat-kalimat yang harus diucapkan. Tetapi doa adalah sebuah dialog. Pertemuan dua pribadi antara kita dengan Tuhan, address atau alamat doa kita. Kualitas dialog sangat dipengaruhi oleh kedewasaan rohani seseorang. Percakapan antara seorang ibu dengan anak usia 5 tahun berbeda dengan percakapan seorang ibu dengan anak usia 25 tahun. Jadi doa bukan sekedar sebuah permintaan seperti pengertian banyak orang selama ini. Doa identik atau sama dengan permintaan atau sama dengan permohonan. Tetapi doa adalah dialog yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kedewasaan individu-individu yang berinteraksi dalam dialog itu. Jadi doa bukan sekedar permintaan. Di dalam doa seorang Kristen menunjukkan relasinya dengan Tuhan. Doa menunjukkan bagaimana seseorang telah dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Doa menunjukkan bagaimana kita orang percaya telah memiliki atau akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Tetapi selama ini yang diajarkan kan permintaan. Tetapi kalau seorang Kristen dewasa dalam dialog itu, saudara, menunjukkan sebuah interaksi yang dewasa. Seperti seorang ibu yang berdialog dengan anak usia 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kualitasnya sangat berbeda dengan seorang ibu yang dialog dengan anak sudah usia 40 tahun. Sudah lebih beda lagi, saudara. Sangat berbeda. Dalam dialog tersebut atau dalam doa tersebut menunjukkan bagaimana seseorang telah dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Anak-anak yang dewasa dalam dialog dengan orang tua, di dalam fakta hidup sering kita temukan anak-anak yang dewasa dalam dialog dengan orang tua lebih mempersoalkan kepentingan mama papanya daripada kepentingan anak. Tapi anak umur 4 tahun, 5 tahun lebih pada kepentingan dirinya. Mau mainan, mau jalan-jalan, mau ini, mau itu, mau dapat cerita dari orang tua. Tapi kalau anak sudah usia 40 tahun, 35 tahun, 30 tahun, apalagi lebih, dalam percakapan itu anak lebih mempersoalkan kepentingan orang tua, bukan kepentingannya sendiri. Dan memang normalnya begitu.
Anak yang dididik dewasa pada hari tuanya akan semakin memperhatikan orang tua. Jadi dalam dialog itu mestinya fairnya ada kepentingan dua arah yang dipersoalkan. Kalau kita dengan Tuhan, dari kepentingan kita sendiri, kalau kita berdoa selalu kita membawa persoalan kita, pergumulan kita, problem kita. Semakin bertumbuh, kita mulai melihat kepentingan Tuhan seiring dengan kedewasaan rohani. Sampai saatnya nanti kita bisa berkata, Tuhan, semua kepentingan-Mu adalah kepentinganku. Tidak ada kepentinganku untuk kepentinganku sendiri, tapi kepentingan-Mu lah yang menjadi kepentinganku. Supaya kita bisa memenuhi yang dikatakan dalam firman Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Walau sebenarnya Tuhan bisa tidak membutuhkan dan tidak membutuhkan kita. Dan Tuhan juga bisa tidak berkepentingan dengan kita, bisa. Tapi tidak, karena Tuhan menaruh rohnya di dalam diri kita. Tuhan memiliki rancangan dalam hidup manusia, rancangan yang sangat besar. Jadi Tuhan punya kepentingan terhadap manusia. Oleh sebab itu kita harus mengerti kepentingan Tuhan. Kita harus mengerti bisnisnya Tuhan. Orang Kristen yang makin dewasa, dia akan semakin mengerti kepentingan Tuhan. Yang pada akhirnya itu juga untuk keselamatan, kebahagiaan, keuntungan diri manusia itu. Jadi berbicara mengenai doa, itu bukan hanya menyangkut hubungan pada waktu bercakap-cakap dengan Tuhan, pada waktu jam doa, tetapi bagaimana kualitas hubungan sehari-hari antar dua pribadi, yaitu Tuhan dan umat yang berdoa. Dari tadi saya memberi contoh hubungan antara antara orang tua, ibu dan anak, papa dan anak. Ini masih bisa digunakan di sini ilustrasi itu. Tentu tidak cukup bapak dan anak bisa bermesra-mesraan di meja makan dalam percakapan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada konflik kepentingan. Jadi meja itu menjadi meja munafik. Percakapan munafik. Ini sama dengan kehidupan orang-orang yang sehari-hari tidak mau mengerti kehendak Allah, berjalan sesukanya sendiri. Lalu punya jam doa, kalau dia punya jam doa. Biasanya kalau orang hidup suka-suka sendiri, tidak punya jam dialog dengan Tuhan. Biasanya tidak punya. Tapi baiklah dia seandainya punya jam doa, seandainya dia bisa berdialog di gereja, itu dialog yang garing, saudara. Yang kering. Yang munafik, yang tidak natural. Saya kira hal ini dialami oleh pasangan suami istri ya. Pada waktu mana suami istri, maksud saya biasanya hari-hari konflik ya. Tapi ketika ada tamu, lalu mereka kelihatan mesra. Kelihatan gak ada masalah. Waktu di ruang makan atau di meja makan ya. Lalu suami istri dialog, lalu istri mengambilkan nasi untuk suaminya, mau tambah lagi nggak Pap? Dan seterusnya. Papi mau minum apa? Semua bisa munafik di meja itu. Bisa dilakukan kelihatan mesra tapi munafik. Jangan sekali-kali berbuat begitu kepada Tuhan. Anda tidak bisa memperlakukan Allah dengan sikap seperti itu. Ini berbahaya. Kalau Tuhan masih sabar, Tuhan masih memberi kesempatan saudara berubah. Kalau terus menerus,
Tuhan tidak bisa dipermainkan. Memang kualitas hubungan dua orang yang tiap hari berjalan seiring itu beda dengan orang yang dalam kehidupan setiap hari tidak berjalan seiring. Ya, kalau saya agak lebih bisa, atau bisa dikatakan bisa. Orang berdoa pura-pura mesra dengan benar-benar mesra itu beda dengan Tuhan. Makanya kalau dulu ya, saya sudah mengerti. Misalnya orang datang lalu berkata, Pak, saya dapat pesan dari Tuhan. Pak, saya punya kesaksian begini, Bugono begini. Lalu mari kita berdoa. You berdoa. Dari doanya kita bisa meraba seberapa dia memiliki ketulusan kepada Tuhan. Dari doa seseorang kita sebenarnya juga bisa mengukur. Cuman bedanya kalau seorang pendeta atau aktivis yang lama berkecimpung dalam dunia pelayanan itu ahli berakting, cakap munafik, kecerdasan kemunafikannya tinggi, dan itu memang sulit bisa dideteksi. Tapi untuk seorang pendeta seperti saya yang juga pernah munafik seperti itu, jangan coba-coba. Saya akan lebih bisa membaca. Jadi hari-hari hidup kita nggak kudus, tapi di mimbar, di waktu berdoa kita kelihatan akrab. Tuhan itu muak sebenarnya. Cuman Tuhan tidak mempermalukan kita. Puji Tuhan kalau kita sadar dan kita berhenti dari semua kesalahan. Interaksi setiap hari menentukan kualitas percakapan kita dengan Tuhan. Jadi kualitas hubungan setiap hari kita menentukan kualitas percakapan tersebut. Dan ini menakutkan buat saya. Kenapa? Menakutkan. Kalau saya kurang berdoa, kalau saya kurang bersekutu, kalau hidup saya tidak bersih, terasa banget. Saya merasa banget waktu di mimbar. Dan saya percaya sebagian orang juga bisa menangkap. Pendeta ini sudah tidak harmoni hubungannya dengan Tuhan. Dia sudah tidak memiliki kesucian yang benar. Atau hidup rohaninya rendah kualitasnya. Seorang bisa bicara mengenai teologi yang hebat, mengenai banyak hal di sini. Secara perspektif teologi, latar belakang, bahasa asli dan lain sebagainya. Tapi kedekatannya dengan Tuhan pasti terendus oleh orang-orang yang tulus. Nah, kalau saya mengatakan demikian bukan berarti demi supaya kita diterima jemaat sebagai pendeta ya. Tapi supaya memang kita bisa menjadi juru bicara Tuhan. Dan memberikan satu contoh bagaimana hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Itu akan menular kepada jemaat. Interaksi setiap hari lebih menentukan kualitas percakapan dengan Tuhan. Jadi jangan terbalik, percakapan dengan Tuhan menentukan hubungan kehidupan setiap hari. Tidak. Percakapan dengan Tuhan mempengaruhi berperan besar. Betul, doa saudara akan mempengaruhi kehidupanmu setiap hari. Tapi langkah-langkah kita untuk berjalan seiring dengan Tuhan, keputusan demi keputusan yang kita ambil untuk sesuai kehendak Allah menentukan percakapan itu. Jadi memang agak sulit dijelaskan telur dulu atau ayam dulu. Ya. Ini sebuah relasi yang bisa timbal balik. Jadi bukan kata-kata doa kita yang menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kualitas interaksi dalam hidup setiap hari kita yang menentukan doa kita setiap hari. Kalau Bapak Ibu sudah belajar berjalan dengan Tuhan, mengerti pada waktu kita menghadap Tuhan itu, Tuhan seperti menyembunyikan mukanya. Nah ini agak subjektif ya. Ini agak subjektif, atau subjektif yang saya ngomong ini. Tapi saya harap Bapak Ibu mengalami. Pada waktu Anda berbuat salah, Anda tidak mau bertobat, sudah bertobat salah lagi,
salah terus menerus. Satu titik di mana Tuhan seperti menyembunyikan wajahnya. Itu mengerikan. Dan pada waktu seperti itu kita benar-benar tersiksa. Perlu waktu lama untuk sampai bisa menemukan wajah Tuhan. Dan kalau kita sudah menemukan wajah Tuhan, kita bisa menangis terseduh-seduh. Dan biasanya kita berjanji, swear Tuhan aku gak bikin salah lagi. Swear. Tapi salah lagi. Dan waktu kita salah lagi, waduh kita menangis Bombay saudaraku. Nangis kita parah. Dan sejak itu kita mulai takut bikin salah. Munafik, pura-pura, cari sanjungan, pujian. Waduh. Itu membuat kita sukar menemukan hadirat Tuhan. Aduh. Makanya gak bisa kita menyimpan dosa kalau kita mau serius hubungan dengan Tuhan. Lagu yang pernah saya nyanyikan, Wahai di mana kerinduanku, ini kan sebuah pengalaman ya saudara. Pengalaman dari hidup saya ketika saya mencari wajah Tuhan begitu sulit. Wahai di mana kerinduanku. Wahai di mana. Itu apa nak? Itu mungkin D minor kan ya. Wahai di mana kerinduanku, aku kan dapat memandang wajahmu, karena salahku ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Saudara, kalau kita benar-benar mau berurusan dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman ini akan kita alami. Dan ini tak terucapkan. Kita nggak bisa ngomong dengan mudah. Nggak bisa dijelaskan. Kecuali saudara juga mengalami, atau kalau Anda belum mengalami, Anda betul-betul percaya saya. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu. Betapa kejam perasaanku. Kalau saudara memang bukan orang yang diperhitungkan Tuhan, Anda bikin salah begitu juga, Anda nyaman-nyaman saja. Tapi kalau saudara sudah punya kemesraan dengan Tuhan, ini subjektif ya, tapi saudara cukup mendengar. Tuhan pun merindukan saudara. Anda dituntut lebih. Sama seperti sahabat dekat, you dituntut lebih. Waktu saudara punya misalnya hari ulang tahun, yang bukan sahabat tidak datang itu nggak apa-apa. Tapi kalau sahabat ini nggak datang, bisa dicari. Kenapa kamu nggak datang? Orang-orang yang tidak diperhitungkan Tuhan mau bikin salah bagaimana ya? Tidak terlalu dipermasalahkan. Maksud saya bukan Tuhan mentolerir, tapi orang itu tidak bisa dituntut banyak. Tapi kalau saudara sudah memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan, waduh, makin mendalam, makin berat saudara. Tidak bisa bikin salah. Hati kita kalau tertarik kepada sesuatu saja, itu sudah bisa melukai Tuhan. Saya mengerti betapa rawannya hidup ini, saudara. Waktu saya melayani pekerjaan Tuhan di usia muda saya bertekad sungguh-sungguh tidak menikah. Saya hanya mau melayani Tuhan.
Tapi waktu berganti, ya, seiring perjalanan waktu, menikah juga, saudara. Tekad-tekad seperti itu bisa sangat situasional. Saya tidak katakan itu salah atau benar, ya tergantung bagaimana panggilan, saudara. Waktu saya melayani dengan sungguh-sungguh, ya, dalam keadaan miskin, ya, itu lagu-lagu saya sudah soal surga-surga loh. Sudah soal surga-surga loh. Tahun 1977, saudaraku, saya sudah bisa ngarang lagu kayak begini nih. Itu saya belum sekolah Alkitab atau sudah, ya. Saya lupa, mungkin belum, mungkin sudah. Tapi saya sudah melayani di gereja. Ku jalan ke negeri yang kekal, walau penuh dengan rintangan, namun Tuhan selalu pimpinku hingga sampai rumah Bapakku. Bayangkan, saya masih muda sekali, sangat muda. Saya guru sekolah minggu, saya ketua pemuda. Saya sudah mulai mau full timer itu, artinya mau sekolah Alkitab. Atau sudah sekolah Alkitab tahun-tahun pertama, saya lupa. Rasanya belum tuh, rasanya ya seingat saya. Sudah bisanya mengarang lagu itu loh saya. Karena saya ingat waktu itu saya nyanyi itu di antara pematang-pematang sawah yang saya cerita lewat kuburan segala itu. Jadi lagu-lagu itu terkarang pada zaman itu. Dan lagu-lagu yang lain, yang arahnya sudah pengabdian sepenuhnya melayani, seperti lagu ini juga saya karang itu masih muda. Anda pasti pernah dengar. Ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkati hidupku. Tahun 80-an saya karang lagu ini. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya diundang kemana-mana, saya banyak duit, saya meleset. Saya bisa meleset. Begitu mencintai Tuhan, tekad tidak menikah demi pekerjaan Tuhan, rela melayani, mengabdi. Tapi begitu ada duit, meleset saya, saudara. Maka terkarang lagu yang tadi itu, telah kubuka jendela. Kadang-kadang memang kalau nggak diuji itu ya, belum tahu ini emas atau loyang memang. Ini lagu tahun 80-an sekarang. 30 tahun lebih loh. Ku ingin senangkan hatimu. Saya naik bus itu numpang loh, saudara. Miskin sekali. Tapi saya tuh punya tekad melayani Tuhan besar luar biasa, saudaraku. Miskin sekali saya. Tapi saya cinta Tuhan, saudara. Cinta Tuhan, saudara. Tapi lihat duit, bablas. Ya saya tidak jadi mata duitan rusak, tapi ada sekian persen. Saya bukan pendeta yang mata duitan sampai rusak bagaimana, tapi tetap mau punya barang bagus, mau punya ini. Tahun 80-an loh. Saya masih muda, saya miskin. Tekad saya luar biasa, 4:30 pagi saya bangun, saudara. Saya buka pintu, encim-encim doa. Waduh tekun, saya main gitar. Saya tidak punya masa depan. Tapi tulusnya luar biasa. Ku ingin senangkan
hatimu. Itu pagi-pagi kalau saya nyanyi, mimpin doa. Turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkati hidupku. Waktu saya mulai menjadi mahasiswa, saudara, saya berdoa itu 3 jam. Pagi 1 jam, siang 1,5 jam, malam 3 jam. Tekun banget, saudara. Tekun. Tetapi waktu saya jadi pendeta yang mulai laku, tetap saya lewat, saudara. Tetap menyimpang. Waduh. Jadi saya bisa mengerti betapa sulitnya menjaga kesucian itu. Nggak gampang, saudaraku. Nggak mudah. Saya sudah melewati masa jatuh bangun itu. Wah. Makanya kan juga yang saya tulis, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalan hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Saya pernah berdoa begini, saudara, pernah mengatakan, bukan berdoa, Tuhan, kalau apa yang kumiliki hari ini merusak hubunganku denganmu, aku tidak bisa mesra lagi dan tulus seperti dulu. Ya, aku relalah Tuhan, Tuhan mau buat apa? Yang penting aku mau punya hubungan seperti kita dulu yang begitu mesra. Seakan-akan saya bicara kepada diri saya sendiri, kamu dulu bisa mesra karena kamu belum punya kesempatan. Kesempatan menyenangkan dagingmu. Belum punya kesempatan meraih dunia. Iya juga sih. Tapi sekarang walaupun aku punya kesempatan meraih dunia, aku memilih Tuhan. Selamanya aku memilih Dia. Saudara tidak perlu mengalami apa yang saya alami. Tetapi apa yang saya alami ini memuat nasihat. Saudara percaya apa yang saya katakan ini benar. Relasi dengan Tuhan itu kualitasnya ditentukan dengan hubungan interaksi kita setiap hari. Saudara bisa berdoa setiap hari, tapi kalau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, percakapan dengan Tuhan tidak berkualitas. Memang biasanya kalau orang tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, dia juga tidak memiliki kehidupan doa yang
stabil dan konsisten setiap hari. Jadi dalam dialog itu yang penting relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi itu ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan dan kesediaan memahami kehendaknya. Tadi saya mengkhotbahkan tentang bagaimana kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Buka jas saya beri ilustrasi Bapak di surga mau berkata, pakai jasku. Pakai keagungan pribadiku. Roh Kudus akan menuntun kamu. Tapi kamu harus lepaskan baju. Itu masalah. Kamu harus lepaskan baju. Jadi semua kita nanti bisa seperti seragam waktu menghadap Bapa, semua berwajah indah seperti Kristus. Nah kita ini seringkali kan Erastus banget gitu. Ini masih Erastus banget, masih David banget, masih Gatot banget nih. Ini belum Yesus banget. Kita mesti berlomba untuk hal itu, saudaraku. Mari kita bersama-sama belajar, saudaraku. Mari, ayo. Tidak ternilai, saudaraku, nasihat khotbah seperti ini tidak ternilai. Saudara harus meninggalkan dunia. Bukan berarti nggak boleh nonton film, nggak boleh jalan-jalan. Tidak salah, asal itu tidak mengganggu hubungan persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, seorang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup di dalam kehendaknya, jangan berdoa, jangan dialog. Lama-lama lu ditampol Tuhan loh. You cuman pinter munafik. Tapi Pak saya mau bener. Oke, kalau masih mau bener, ayo. Tapi kalau saudara tidak, lalu saudara, aku mau berdoa. Saudara pikir Tuhan kayak dewa-dewa itu loh, yang diberi sesajen, disembah tanpa mempersoalkan kelakuan saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kau dan aku, yang memiliki kau dan aku, yang punya rancangan atas hidup kita. Kita harus tahu rancangannya. Nah, lalu bagaimana dengan kita doa dalam nama Yesus? Jangan Anda pikir dengan nama Yesus kita bisa ngatur Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan relasi hubunganmu dengan Tuhan. Doa itu dialog. Harus tahu dulu landasan doa itu apa, baru kita masuk ke sini. Maka pertemuan ini tidak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Dan saya yakin saudara yang hadir dan menangkap firman ini, Anda diberkati dengan apa yang kita dengar ini. Saudara cuma punya kesempatan satu kali hidup. Satu-satunya kesempatan. Dan itu singkat jika dibanding kekekalan, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saudara nanti kalau belajar berinteraksi dengan Tuhan setiap hari, begitu kita melangkah keluar dari tempat ini, jaga mulutmu, jaga pikiran matamu, percakapkan apa yang menjadi berkat bagi orang lain, canda yang enak, yang kudus, persahabatan yang tulus. Saudara akan punya lembaran hidup yang baru. Dan lembaran itu akan berlanjut terus sampai kekekalan. Tapi kalau engkau hidup sembarangan, lembaran hidupmu akan ditutup waktu kau mati dan kau dibuang. Tidak bisa dilanjutkan. Lembaran hidup kita harus dilanjutkan sampai kekekalan. Harus sampai kekekalan. Dimulai sekarang. Jadi sebenarnya kita bisa melihat apakah hidupmu akan berkelanjutan di kekekalan di dunia yang baik dan sempurna, atau akan diakhiri di api kekal. Sudah kelihatan, saudara. Jangan berbuat salah lagi. Jangan. Pasti banyak di antara saudara yang masih berbuat salah. Dan saudara berkata dalam hati, aku nanti akan berhenti. Sekarang masih aman.
Jangan dibuat tidak aman. Jangan sampai engkau tidak bisa keluar dari dosamu itu. Jangan sampai engkau binasa karena kesalahan itu. Berhenti sekarang. Saat ini Anda bertobat. Dan Allah akan membuat Anda punya lembaran-lembaran baru. Dan lembaran itu akan diteruskan sampai kekekalan. Ke gereja itu bukan untuk ritual. Bukan sekedar liturgi. Tapi Anda mendengar pesan Tuhan. Maka celaka orang yang berdiri di mimbar ini tanpa menyampaikan pesan Tuhan. Dia harus dengar apa yang Tuhan katakan untuk disampaikan kepada umat. Dia harus menangkap apa yang Tuhan sampaikan untuk diteruskan kepada umat. Anak-anak muda yang hadir di sini, kalian percaya Om Eras ngomong ini benar nak? Kamu ikuti apa yang Om Eras katakan, kamu ikuti nak. Kamu tidak akan celaka. Ingat, Om Eras pernah muda seperti kamu, tapi kamu belum pernah tua seperti saya. Ingat, saya mengerti. Jangan dengar orang lain. Kamu dengar ucapan saya ini. Karena ini suara Tuhan. Emang paras Tuhan? Bukan. Bukan nak. Saya bukan Tuhan. Saya pelayannya. Dan kalau saya mengatakan ini suara Tuhan, nasihat dari Tuhan. Kalau tidak, saya akan ditaruh di neraka yang paling bawah, tahu? Pakai nama Tuhan sembarangan. Tapi kalau kau punya nurani, Bapak Ibu juga, nasihat ini tidak menyimpangkan engkau ke jalan mana-mana. Hanya membawa engkau kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak ternilai. Kalau saya katakan tidak ternilai bukan untuk membanggakan diri. Supaya engkau menghargai apa yang sudah dengar saat ini. Interaksi dengan Tuhan tidak bisa kau lakukan nanti di balik kubur. Interaksi dengan Tuhan kau lakukan mulai saat ini ketika kau duduk dan mendengar firman Tuhan. Bagaimana sikapmu terhadap firman ini. Dan janji tekadmu untuk memenuhinya setelah kamu keluar dari tempat ini. Biarlah kita memiliki dialog dengan Tuhan. Dialog yang dinantikan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mengatakan kepada, mungkin pernah tapi tidak jelas di para pembicara. Waktu kita mulai berdoa, Bapa di sorga, kita menikmati doa itu. Walaupun singkat, Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini. Itu just kita menikmati. Aku sedang bercakap-cakap dengan pribadi maha agung. Bukan lagi doa kepada Tuhan seperti waktu kita berdoa di sekolah minggu. Ayo anak-anak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kurang ajar. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah minggu masih dimaklumi dan Tuhan pasti gak marah. Menurut saya oke itu. Tapi kalau sudah dewasa seperti ini kita berkata, Bapa di surga. Itu harus dialog. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Maka lihat saya kalau doa gak panjang-panjang. Kalau gak perlu gak usah. Oh ya Tuhan Yesus terima kasih firman si palu godam yang menghancurkan kami, yang merubah jiwa. Lama-lama ditampol kamu. Tapi dulu saya begitu, jadi saya ngerti banget saudara. Kan saya ini pinter ngarang lagu, bikin syair, khotbah, cakap, fasih. Wah doa saya luar biasa. Memilih kata-kata itu bagus. Memilih kata-kata itu bagus. Hujan di luar rintik-rintik ya Tuhan. Kami menikmati kesegaran malam ini oleh kehadiran-Mu. Bukan gak boleh, bisa asal tulus. Gunakan kecakapan membuat syair untuk doa, boleh. Tapi kalau dulu kan, wah kita luar biasa. Wah kalimatnya yang bagus. Ya boleh, bukan gak boleh, boleh. Tapi tulus. Saya sering juga berdoa dengan menggunakan syair-syair yang bagus. Tuhan, kalau Engkau meminta mataku sebelah kanan, ku tawarkan mataku sebelah kiri.
Itu tulus, bukan mau bersyair Anda. Tuhan juga senang mendengar orang berdoa dengan tulus. Dari sekian juta miliar manusia waktu saudara berkata, Bapa, tulus gitu, set, waduh, itu tekanannya sampai ke tahta Allah. Tapi kalau yang dibuat-buat walaupun wah kelihatannya mantap, mulak-mulak itu di siling apa ini si internet, waduh. Saudara sebaliknya yang tidak bisa berdoa, Anda pasti nggak punya dialog dengan Tuhan. Ayo doa Pak, sebelum makan. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa bayangkan orang macam gitu tuh. Kalau orang biasa berdoa, tetap bisa walaupun cuman Bapak kami mau makan, terima kasih. Gitu. Jadi saudara, Anda mesti bisa berdialog. Kalau kita punya waktu berdialog dengan Tuhan setiap hari, itu pasti. Walaupun cuma Bapa di surga, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Cukup. Cukup. Seperti anak dialog dengan orang tua, apalagi kalau hubungannya dekat. Bapak Ibu kalau berdoa di rumah sakit, berdoa mendoakan untuk orang, itu makin kita tulus dengan Tuhan tuh makin gede. Terasa keintimannya. Terasa. Yuk kita mencari Tuhan saudara. Tuhan berkata carilah aku selagi aku bisa ditemui. Selagi dia bisa ditemui saudaraku. Bagaimana dengan doa dalam nama Yesus? Yohanes 14 mari kita baca. Yohanes 14 dari ayat yang ketiga, dari ayat 12 sampai 14 saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ini lebih berat. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Pertanyaannya kepada saudara, selama ini saudara sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan? Pasti jawabnya rata-rata belum. Tragis saudara kalau sampai mati Anda belum memenuhi ini, tragis. Jangan sudah mendengar saya ngomong, saya nanya, Anda diem. Lalu setelah ini selesai. Enggak selesai. Saya tanya lagi minggu depan. Jangan sampai Tuhan yang tanya, waduh bahaya. Waduh celaka saudara. Apakah kamu sudah melakukan pekerjaan yang kulakukan? Kalau kita ketemu Tuhan, kiranya kita hanya mendengar Tuhan bicara, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Berbahagialah engkau yang mati dalam Tuhan. Ayo, Tuhan sudah tahu. Tapi kalau sudah tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan pekerjaan Tuhan, sama seperti pertanyaan Tuhan kepada Kain, di mana adikmu? Kenapa kamu tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang? Tapi saya tahu saudara rata-rata ya, tidak peduli loh. Sebagian ini tidak peduli loh. Mungkin sebagian besar. You peduli dengan jiwamu, dengan duitmu, dengan rumahmu, dengan mobilmu, dengan hobimu. Engkau tidak pikirkan keselamatan orang lain. Kalau keselamatan orang di luar Kristen, tunjukkan perbuatan baik supaya mereka tidak memusuhi Tuhan Yesus. Kepada orang Kristen, ajak jadi corpus delicti, menjadi manusia yang sempurna, saudaraku. Kalau kita sayang jiwa, kita buat itu. Tapi kalau kita sendiri tidak mengasihi jiwa kita hanya mengasihi tubuh daging kita, nafsu kita, ya udah binasa.
Ini pilihan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Saya melakukan pekerjaan gereja. Saya sering persoalkan, ini benar enggak? Ini tulus enggak? Ini saya lakukan untuk Tuhan enggak? Yang sudah di gereja saja, Mas harus koreksi diri. Supaya apa yang dikerjakan benar-benar tulus untuk Tuhan. Lakukanlah semua untuk Tuhan. Walaupun saudara mungkin ya bukan seorang aktivis gereja. Tapi baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah, saudara. Berangkat dari kecintaanmu kepada Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa, kembangkan bakatmu, talentamu, karirmu, bisnismu, kesehatanmu engkau jaga. Teruskan, 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini kan untuk orang yang mau melakukan pekerjaan dia. Bukan untuk orang yang sibuk melakukan pekerjaannya sendiri. Minta bro dalam nama Yesus bro. Sebut 3 kali bro. Kalau 3 kali belum dijawab, mesti dibiasakan 9 kali bro. 9 kali belum, 12 kali bro. Haleluya 12 kali. Dalam nama Yesus 12 kali bro. Ini kan ngawur. Seakan-akan dalam nama Yesus, Yesus itu kayak password. Kayak kata sandi yang ditemukan Alibaba membuka gudang harta karun. Dan saya sering mendengar tanpa tidak secara eksplisit ya, secara implisit ya, secara terselubung, tidak terang-terangan. Seakan-akan Allah bisa ditundukkan dengan nama Yesus Kristus. Masuk doa dalam nama Yesus itu apa? Di pertemuan yang akan datang saya akan bicara soal Anda tidak boleh menggunakan nama Tuhan Yesus tanpa untuk kepentingannya. Untuk kepentinganmu engkau pakai nama Yesus, engkau menghina nama itu dan engkau mau memperkuda Tuhan. Tuhan aku belum punya jodoh, aku minta dalam nama Yesus. Kadang-kadang bukan pakai dalam nama Yesus, ditekan dalam nama Yesus. Apalagi sih ini? Allah seakan-akan ditundukkan dengan nama itu. Aduh, secara implisit kan diajarkan begitu. Aku minta Tuhan, aku minta dalam nama Yesus. Saya dulu itu begitu sebenarnya. Sebelum saya memahami kebenaran ini, makin tahun kan saya makin tahu. Sebenarnya saya tahu ini sudah lama juga. Tapi pada mula-mula saya melayani pekerjaan Tuhan ya, atau waktu saya sudah mulai ke gereja pada masa remaja muda saya pikir nama Yesus itu pokoknya jaminan mutu kalau minta. Allah bisa kita tundukkan dengan nama Yesus Kristus langsung tiung 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 mesinnya jalan. Tuhan bukan seperti mesin begitu. Dan apa juga, artinya kan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jangan lupa supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Maksudnya apa ini? Anak datang ke dunia melahirkan kita. Kita melakukan pekerjaan Bapa. Bapa dipermuliakan di dalam Anak karena kita telah dilahirkan orang-orang yang seperti Anak, yang permintaannya untuk kepentingan Bapa. Nanti dijelaskan lebih dalam lagi, saudara. Kalau cuma begini Anda masih Lalu ayat 14 ditegaskan kembali. Coba baca. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Tetapi jangan hanya lihat ayat ini, ayat sebelumnya dong. Makanya konteks itu penting. Saya berapa kali memberikan ilustrasi kalau misalnya ada suara begini, saudaraku. Buka pintu. Kita kan harus tahu pintu apa.
pintu brankas, pintu kamar mandi, pintu kulkas, pintu gerbang. Kan harus jelas. Jika kamu minta suatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu konteksnya di atas. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tidak sederhana, tetapi ini baru penjelasan dari apa arti doa dalam nama Yesus. Doa dulu dipahami dengan benar, baru kita masuk ke pokok ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku.
tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Percaya kesetiaanmu di gelap kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu. Kabar gembira bagi kita semua, telah hadir Voice of Truth Radio. Kami akan menemani Anda setiap hari selama 24 jam. Berbicara mengenai keluarga, bisnis, dan gaya hidup dari sudut pandang rohani. Menyajikan program-program yang informatif dan juga edukatif. Mengubah pola pikir dan hidup Anda. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Voice of Truth Radio adalah sebuah radio online yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sadono. Melaluinya kita akan diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang murni dan membekali saudara dalam bidang pendidikan, keluarga, dan bisnis dari sudut pandang yang benar. Voice of Truth Radio dapat Anda download aplikasinya melalui Apple Store, BlackBerry World, dan Play Store dengan nama Voice of Truth Indonesia. Sekali lagi, Voice of Truth Indonesia. Radio online ini akan memberkati dan mendewasakan peran yang saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.